Halo semua, welcome to Digitalks, Digital Innovation Talks. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi mentai. Apa tuh mentai? Segmen santai. Oke, segmen santai. Sebelumnya balik lagi sama aku sebagai host kalian, Syamil, dan aku ditemenin oleh Aku Erika. Oke. Jadi kita mau ngebahas apa namanya? Pitching. Pitching. Oke. Benar. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam pitching, apa sih pitching itu, Cak? Pitching itu adalah suatu forum yang digunakan untuk menyampaikan suatu ide untuk ke orang-orang tertentu. Oke. Dan biasanya pitching itu dilaksanakan ketika kalian punya ide bisnis nih. Nah, kalian pengen menyuarakan atau mempresentasikan ide bisnis kalian ke investor, biasanya kayak gitu. Jadi prosesnya untuk kalian mau memulai bisnis, biasanya kalian tuh harus melakukan pitching atau enggak ini ada yang menyampaikan suatu inovasi gitu, biasanya tuh di forum pitching namanya. Oke, paham. Jadi intinya pitching itu kayak kita mempresentasikan ide bisnis kita ke investor. Terus tujuannya buat apa? Ya buat narik investor itu. Biar apa? Biar cuan. Oke, Nice. teman-teman. Jadi kan kita mau bahas terkait tema pitching ya. Jadi kita nggak sendirian nih. Kita Bener. bersama teman-teman yang udah pernah pitching. Mungkin langsung aja kita kenalin ya. Langsung bintang aja, kita ya. cus. Oke. Yuk. Langsung kenalin. Yang pertama. Set. Oke, halo semuanya, halo teman-teman. Halo. Diva Azra Anelia, bisa dipanggil Diva ya. Terus Wow. next. Halo semuanya, aku Renata, bisa dipanggil Rena. Oke. Rena. Nah, oke. Tadi siapa? Diva dan Renata. Rena. Oke. Sebelum kita lebih dalam menggali apa itu pitching, aku mau tanya dulu dong, kabar kalian gimana? Boleh dong. Gimana Tadi nih? katanya Mbak Diva tuh sempat ada drop, sempat ada sakit, nggak presentasi, itu kenapa ya? Boleh dong diceritain. Ya, oke, jadi sebenarnya agak kurangan badan ya guys. Lagi sariawan, terus juga pusing, pilek, batuk, tapi nggak apa-apa lah. Kita tetap harus semangat buat Benar. podcast hari ini. Benar. Oke. Gimana kalau dari- Mantap ya. Dari si Diva ini nih, dia itu sebenarnya dia tuh Oh, pergi flash mob iya. di wisuda kemarin. Benar. FYI aja. Sudah Oke. ke berapa kemarin? 130. 130. Sistem informasi. BTW bentar, hari ini hari batik nasional ya? Hari batik nasional. Batikan semua kita. Kita syutingnya lagi hari Pakai batik batik. semua. Iya, tanggal 1 Oktober. 1 Dua. kan? 2 Oktober. Oktober. Sorry. Oke, mungkin kita boleh tanya ke Mbak Renata gimana kabarnya? Kabarku sangat baik, cuman sekarang lagi kelaparan aja. Lagi kelaparan Iya. aja. Oke. Jadi kita harus tetap semangat ya meskipun Oke, lapar. oke. Jadi mood hari ini gimana nih? Mood Satu hari kata ini. mood hari ini. Apa ya? Ya, gitu. Ya gitu. Ya, Dijalani, gitu. dijalani. Ya, gitu. Kalau aku Oke. gitu. Ah. Pengen teriak gitu loh, Oke, panas, oke. lapar gitu. Lagi hektik ya mungkin. Hari hektik Benar, dari benar. Mbak Renata tadi ya. Soalnya udah pada tahu belum sih? Ini tuh sebenarnya ibu produser kita. Keren. Ini di balik layar Di balik ini, di layar. balik kesuksesan Sekarang kita yang- ini ada ibu produser kita yaitu Mbak Renata. Oke, nggak usah pakai basa-basi lagi. ya, Sebelumnya emang teman-teman. mau tanya dong. Oh, mau tanya dulu, boleh. Kan ini ngomong-ngomong udah pernah pitching ya kemarin. Hmm. Itu kemarin pitchingnya di mana kalau boleh tahu? Oke, jadi pitching itu kemarin kita dapat kesempatan untuk pitching di acara kita sendiri di Iya. Inovasi Digital Exhibition. Mm-mm. Kebetulan sama teman-teman juga kan. Iya dong. Jadi kita berempat di sini berkesempatan untuk pitching. Ada satu lagi teman-teman cuman lagi sibuk. Iya. Iya, jadi nggak bisa Berhalangan hadir. hadir lah. Benar Iya. banget. Oke. Jadi kalian pitching kemarin di acara IDE ya, Iya. yang pernah kita spill di episode sebelumnya. Yes. Boleh dong diceritain sedikit di mana tempatnya, gimana suasananya, boleh dong sharing. Oke, jadi Sharing. kita itu pitchingnya tuh di Ciputra World ya. Ciputra World Itu Surabaya, hari oke. kita tuh hari kedua nggak sih? Hari kedua. Hari Iya, hari Hari Minggu kedua. tanggal 30 Juni. Mm-mm. teman-teman. Terus gimana suasananya ya? Suasananya pastinya kayak deg-degan, tapi Bener. kayak kita nggak pernah ketemu nih sama si juri-jurinya, si investornya itu. Tapi ya so far aman sih ya kemarin ya. Aman. Kita berhasil mempresentasikan ide-ide Bener. kita. Gitu. Kalau dari Mbak Diva aman ya. Aman. Kalau dari Renata gimana? Kalau dari aku afternya aman ya. Cuman sebelumnya nih hektik banget karena kalau Bener, dari bener. aku jujur
sempat ganti ide. Jadi kayak prepare-nya tuh kurang mateng gitu. Jadi kurang banyak ketemu sama advisor juga. Terus buru-buru bikin PPT, terus nyiapin cari-cari data dan lain-lain tuh lumayan hektik Iya banget. sih. Oke. Aku juga sih. Ya maksudnya semua Iya, hektik sih. kayak- Ayo Syamil. Emang iya ya. Iya, sharing juga dong. Kita ya. Iya. Kita mismatch. Sharing aja gitu. Sharing dong. Oke, sebenarnya kalau aku sendiri ya, karena ideku juga ide yang santai, abis itu aku orangnya santai dan kerjaanku santai, jadi aku santai-santai aja. Aku tuh lebih fokus Si paling santai. ke makan sih sebelum ini. Jadi aku restock yang ada di Indo Fruit. Baru aku presentasi dengan santai, Oke. gitu. Kalau Eca gimana, Ca? Ini aku ada cerita lucu sih. Boleh. Jadi waktu sebelum pitching kita tuh sweet dulu. Siapa nih yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ya kan? Oh iya. Nah terus padahal posisiku itu tuh aku di urutan ketiga gak akhir. Terus aku kalah sweet. Jadi aku yang pertama. Oh iya. Jadi aku yang pertama. Terus sebelum pitching aku sama Diva ke kamar mandi dulu. Kamar mandi. Kita melakukan ritual dulu ya biar kayak Kan kita dikasih waktu 3 menit kan. Nah itu kita bagi gimana caranya kita menyampaikan ide dalam waktu 3 menit gitu kan. Nah itu dari pembukaan awal langsung ke ininya, terus gimana cara persuasinya, kita bener-bener ke timer di kamar mandi. Kamar mandi. Oh. Pelatihan jadi Iya, kayak waktu. ngitung gitu Gitu. kayak Dicoba. nggak bisa Gak bisa 3 guys. menit, coba 3 menit, bener-bener 3 menit. Ternyata waktu pertama itu aku nyampe sekitar 10 menitan. 10 menitan. Enggak, jadi enggak sampai 7 lah. Apa itu? Itu pas training. Enggak, waktu di pitchingnya, Waktu di langsung panggungnya. di show-nya. Oh iya. 7 menit, padahal kita latihan 3 menit. Ternyata pembukaannya dan orientasinya agak lama. Oke. Tapi overall aman semua lah ya. Overall aman sih. Aman semua ya, dan kita dapat kritik dan saran langsung Iya, dari pengalaman coach-coach baru. dan juri yang wah nggak usah ditanya lagi. Oke Keren-keren teman-teman, sih. mungkin kita mau tanya lebih dalam aja ya ke teman-teman ini terkait ide yang dijadiin pas pitching kemarin. Kalau dari Mbak Diva dulu deh, idenya apa dong? Boleh tolong dipaparkan? Oke, kalau dari aku sih ya ideku kemarin itu namanya itu The Cup Iya. Autis. Jadi ideku ini bikin platform media sosial buat orang tua dari anak-anak yang memiliki anak-anak autis. Jadi kayak intinya tuh bikin media sosial biar orang tua yang punya anak-anak autis ini bisa kumpul, bisa saling tukar informasi, bisa saling menguatkan kayak gitu loh. Oke, Gitu oke. sih. Oke, sungguh Apalagi? tujuan yang mulia ya. Oke, tadi intinya apa? Merangkul orang autis, apa gimana? Orang tua yang Orang punya tua. anak-anak autis. Oh, Jadi kan iya. bagus sih, soalnya kan kayak gak semua orang tua tuh terima bahwa anaknya tuh punya kelebihan Kayak gitu kan. masih bingung kadang ya kan kayak Benar. ini tuh aku harus ngerawat anak ini kayak gimana gitu loh harus. Oke, sungguh ide yang mulia ya teman-teman. Jadi Dari- socialpreneur. namanya apa tadi namanya? The Cup Autis. The Cup Autis teman-teman. Oke. Oh ya, FYI nih ya. Coba nanti editor dilihat ada ITS online yang nge-publish pitchingnya Mbak Diva. Wih. Soalnya ada keren banget sih, Iya, di paling ITS keren. online. Oke, masuk. Itu terinspirasi dari apa tuh idenya langsung kayak tiba-tiba muncul ini gitu. Nah, Coba ceritain. sebenarnya sorry. Ide itu tuh ada pas aku sama Eca ya. Ini kan kita advisoran sama Pak Solik Pak Solik. sama Betul, dosen dia pembimbing sama. kita. Nah, itu tuh sebenarnya ideku tuh sebelumnya bukan itu. Nah, tapi pada saat aku menjelaskan ideku yang sebelumnya ke Pak Solik itu kayak mungkin kayak apa ya kurang lah intinya. Jadinya kayak pada saat itu ya jadi kayak brainstorm terus kayak bahas-bahas kayak apalagi pas itu kan aku sama Eca juga ngerjain projectnya Pak Solik Pak itu Solik kan juga. tentang apa ya abdi masyarakat ke sekolah Iya. disabilitas kayak gitu-gitu loh. Sama dia. Oh iya. Siapa juga ya? Sakit lupa. Oke. Terus ya udah kayak Pak Solik gimana kalau misalnya kamu membuat suatu aplikasi atau apa kan aplikasi paling gampang ya kan mungkin bikinnya tentang yang buat anak-anak disabilitas gitu loh, kayak khususin aja deh ke yang autis kan atau apa gitu kata Pak Solik. Terus ya udah dari situ aku langsung kayak di rumah kayak nyari apa yang kira-kira kayak gitu. Terus ya udah akhirnya jadi keluar itu media sosial buat orang tua yang punya anak-anak autis. Oh. Gitu. Nah idenya. itu waktu sesi itu aku terlibat di situ kan juga kan. Iya, ada Berjam-jam. Eca Hmm. Berjam-jam. Sama Pak Solik Lama itu? banget. Iya.
Jadi bertiga doang gitu. Iya. Sama Pak Solik. BTW kita ini ya. Jadi setiap mahasiswa tuh ada advisernya. Iya. Kalau aku sama Pak Apol, Oke. kalau ini sama Pak Solik, kalau Renata sama siapa? Sama Bu Reni. Sama Bu Reni. Kita masing-masing punya dosen advisor Iya. sendiri buat Pembimbing gitu. curhat lah apa segala Iya, macam tentang terkait ide ide, kita. benar. Gitu teman-teman. Oke, kalau dari Renata nih, coba gimana ini? Iya, oke. Kalau ideku, ide yang pitch deck kemarin ini namanya Peduli Lansia. Jadi Peduli Lansia ini merupakan aplikasi rencananya. Jadi kayak di dalam aplikasi ini punya beberapa layanan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan para lansia. Jadi kalau ngomongin latar belakangnya ini dari keluarga sendiri, dari kakek nenek. Ini kebetulan kan kakek nenek dari Blitar. Jadi kayak udah ditinggal anak-anaknya, terus mendengarkan pengalaman mereka telepon tuh kayak butuh ini tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak nggak ada yang bantuin gitu. Jadi langsung terinspirasi gitu kan dengan adanya Peduli Lansia ini gitu. Keren-keren. Socialpreneur juga. Iya, kayaknya sosial. Dua-duanya mulia ya. Karena emang kita di set dari awal tuh pakai design thinking. Design thinking ajaran Pak Holil. Empatinya dapat Empati. banget. Empati ya. Tadi apa namanya? Apa? Peduli Lansia. Peduli lansia. Ini apa autis? Dekap autis. Dekap autis dan peduli lansia. Oke, teman itu dua ide dari Diva dan Renata. Pertanyaan yang tanggal 26 buat persiapannya tuh gimana kok bisa jadi terpilih menjadi peserta pitching? Oke. Persiapannya pada saat kan tiba-tiba dadakan ya itu ya apa yang dipilihnya, terus kayak langsung ya udah kayak awalnya sih aku sama Renata tuh kayak yang gimana kita tuh bener-bener kayak yang belum siap banget gitu loh rasanya. Iya, apalagi secara kan kita ganti ide ya. bener-bener kayak yang Kita panik deh. lagi baca bareng-bareng itu pengumumannya. Terus kayak aduh, nangis. Iya nangis. Terharu sama panik sih. Sama panik bingung gitu, panik sih. Wah. Aku tapi ini kesempatan. Iya, gitu. kayak bingung bener nangisnya gitu. tuh kayak. Terus kayak ya udah sih kayak ya udahlah kita tuh benerin PPT tuh kayak ini gimana ya sambil deg-degan sih. Soalnya kayak kita tuh deg-degannya lebih ke bukan presentasiinnya ya, lebih ke gimana nanti si juri ini tuh ngasih kita pertanyaan yang takutnya kita tuh nggak bisa jawab karena, gitu loh. iya, Kan karena ganti ide unexpected itu juga banget kan. gitu. Iya, Makanya iya. kurang persiapan lah. Itu sih. Karena ya. biasanya juri itu soalnya juri kan juga nggak tahu apa ide kita kan. Jadi apa yang kita sampaikan pasti bakal ditanyain dulu. Dan harus benar-benar ngeyakinin si juri gitu sama juga. ide. Nah itu masuk tips and trick Bener. nih. Ini gimana nih kalau tips and trick nih? Ayo. Tips and trick. Ya itu tadi sih udah disebut, kita tuh harus benar-benar yakin sama ide kita karena kan tujuannya cari investor ya, buat narik investor. Jadi gimana caranya kita harus bisa memikat hati sang investor Anjay, itu. memikat. Jadi Jadi bener-bener kita harus tuh yakin. yakin sama ide kita dan kita bisa ngeyakinin si juri-jurinya itu. Cara menyampaikannya juga harus. Gimana tuh kayak cara pengolahan kata menyampaikannya tuh waktu pitching gimana tuh? Pengolahan kata ya. Karena permainan kata di situ main banget gak sih? Iya, jujur sampai bingung sih. Aku lihat Diva waktu itu emang awal-awal kayak kaku, abis itu dia lanjutnya let it flow. Aku Iya, punya iya, sendiri. Iya, Iya. kalau aku kayak bener-bener aku yang kayak pusing itu kan kita kan juga nyiapin acara itu kan. Jadi Iya. bener-bener kayak yang hektik yang Campur-campur. pusing Bener. banget lah. Kita panitia sekaligus peserta ya. Iya, dan kayak oh my god, gitu loh kayak aku emang deg-degan sih awal kan kayak tapi ya udahlah kayak yang penting paham kita sama ide sendiri dan kita bisa ngeyakinin si juri itu. Oke, jadi tips and triknya itu adalah kita mendalami ide kita, biar kita tahu seluk-beluknya, terus pas ditanya sama calon investor kita bisa jawab dengan sejelas-jelasnya, gitu teman-teman kesimpulannya. Pokoknya jangan sampai kelihatan bingung. Benar. Nah Dan- itu jadi penilaian tersendiri sih dari investornya. Iya, karena kayak aku mau naruh duit di sana tapi kalian sendiri gak ngerti kan ya. Iya, ragu Susah, nanti. susah. Iya benar sih. Aku kan yang pertama aja jujur. Hmm. Gemeter. Dia pertama loh, dia pertama. Pinter banget. Urutannya gimana sih? Pertama Eca, Nah, terus Dua. Renata. Renata, Iya. Aku. tiga aku, 4 Arul, Kamu. 5 baru aku terakhir. Aku sebenarnya tuh sambil jualan tapi ya udah. Iya, sumpah dia. Wah, keren sih. Kayak udah nyantai banget gitu Iya, loh di soalnya depan tuh itu. nggak ada. Udah itu emang Nggak ada beban. ya udah lah ya, lagi malas aja. Oke. Jadi kan kemarin pas pitching kan pasti dikasih saran, kritik atau Yes. singkatnya feedback lah dari para investor atau para coachnya. Boleh dong feedback yang paling kena dari Mbak Diva dan Mbak Renata apa? Oke, dari aku dulu kali ya. Iya. Nah, kalau feedbackku itu yang pasti ya, itu tuh
karena aku buru-buru banget benerin PPT dan lain-lain, itu kayak di PPT itu masih terlalu banyak tulisan, jadi kayak Terlalu banyak tulisan. kurang intinya gitu loh. Jadi kayak para juri tuh kayak ini kenapa gitu loh kok masih banyak tulisan, dan juga mereka ini masih apa ya, takut sama ideku ini, karena ideku ini kan sosial itu tadi kan, dan dia apalagi ambil autisnya itu kalau di bisniskan itu gimana gitu loh, takutnya itu kan agak berbahaya gitu loh. Oh iya, dari paham, jurinya. Jadi Sensitif kayak ya? sensitif, jadi kayak kamu harus bener-bener bisa cari seluk-beluk yang sekiranya nggak apa ya, tidak mengganggu si nama autisnya itu tadi, kayak gitu. Kalau dari aku kemarin itu yang paling berkesan, kebetulan feedbacknya nggak begitu banyak ya. Jadi kemarin dikasih feedback ini pendapatan aku dari mana, disuruh mikir lagi karena kemarin aku cuma jawab iklan sih. Kemarin masih kepikiran dari iklan-iklan gitu, kayak aplikasi belum premium ada iklannya gitu kan. Terus ya udah disuruh mikir lagi, cari lagi. Jadi Gitu. lebih ke cash flow-nya Iya, ya, benar. pendapatannya di mana? Karena kita kan bahas bisnis juga. Nah, kalau dari aku itu lebih ke margernya. Misalkan aku kan ada kompetitor nih ya pastinya, dan ide kan nggak selamanya aku jadi yang pertama, pasti udah ada kompetitornya. Nah di situ feedback dari juri itu kayak apa yang membedakan produkku dengan produk yang lain. Di situ lebih ke margernya gimana aja sih. Gitu kalau dari feedbackku. Oke. Kalau dari aku di komen apa ya waktu itu sama bapaknya? Apa Be? Aku malah bapaknya bilang ini mau ngadu sama aku. Karena aku ide bisnisnya aku ini terkait boxing gitu. Jadi feedbacknya itu terkait SOP-nya, keamanannya apakah terjamin. Ya aku insya Allah sih terjamin ya. Ya pokoknya insya Allah aman lah. Semua yang mau pakai ideku semua aman lah, intinya gitu. Oke. Jadi yang membedakan pitching kita ini sama pitching bisnis yang beneran nih ya in real life, karena kita di sini tuh masih dilatih ya ceritanya. Jadi kita tuh dikasih feedback buat kita ngembangin ide-ide kita gimana. Kayak misalkan kalian harus kuatin di sini nih, kuatin di sini, kuatin di sini. Nah kalau misalkan kalian bener-bener di pitching di beneran nih pitching yang harus narik investor, itu bener-bener kalian tuh nggak ada feedback yang kayak gitu. Kalian antara ditolak atau diterima. Benar banget. Gitu. Dan kita kan juga masih ide kan, belum ada prototipe. Iya, bahkan prototipe aja belum ada. Gitu sih. Oke. Gitu. Mungkin itu semua ya Iya yang sih. udah kita gali dari Mbak Diva dan Mbak Renata terkait materi pitching. Sorry. Oke. Mungkin sekian dari episode kali ini ya. Apa ada yang mau kamu tambahin nggak, Cak? Cukup sih kataku. Cukup Nanti ya? kita sharing di next episode. Oke, stay tune ya buat episode selanjutnya. Dadah.